Dan dilanjutkan dengan narasumber yang berikutnya, yaitu Dr. Andes Heri Iswahyudi, MPDI. Beliau merupakan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dengan tema bahaya candu gadget di era new normal. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Heri Iswahyudi, MPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Ya pun. Yang terhormat Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati Pringsewu, beserta diskusi melalui gadget. Yang saya banggakan, tadi sudah ada beberapa narasumber sudah menyampaikan tentang manfaat dan dampak negatif dari gadget. Oh ya, sebelumnya saya mau promo juga, mau promo dulu. Nah, lukisan yang di belakang saya, nah ini karya anak SMP 2 Pardasuka. Karya anak difabel, dia tunarungu, Mas Rizky. Pada saat kami hadir di sana dalam kegiatan seni budaya, pada saat itu dia melukis, selesai pertemuan, selesai ini. Nah, ini salah satu karya anak Pardasuka. Baik, moderator Bu Niken, setiap sesuatu pasti punya dua sisi. Sisi positif, sisi negatif. Ya. Ada siang, ada malam, dan seterusnya. Jadi Tuhan selalu menciptakan dua sisi. Termasuk juga kemajuan ini, kemajuan teknologi informasi. Itu pasti tidak lepas dari dua sisi, sisi positif, sisi negatif. Nah, tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber tentang dampak negatif dan dampak positifnya. Saya melihat gadget ini banyak positifnya, menurut saya. Salah satu contoh dengan gadget ini, saya tadi cek dulu, gadget itu membacanya gadget apa gadget itu bisa lewat ini. Katanya yang benar gadget. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kalau nggak ada gadget, saya susah. Harus lihat kamus dulu. Kamus kan tulisan. Nah kalau dengan gadget ini kan langsung bunyinya. Contohnya kalau gaya Amerika gadget. Kalau Inggris gadget juga gitu. Nah, namun mulai malam hari ini kita nyebutnya gadget. Ini berkat gawai. Jadi banyak sekali manfaatnya. Anak saya bisa belajar bahasa itu sudah 4 ya, bahasa asingnya. Itu dari gadget saja, dia tidak pernah kursus. Tidak pernah kursus. Jadi banyak sekali. Nah, sekarang bisa pengajian online. Ngaji online, ngaji kitab kuning online. Itu karena gadget juga. Termasuk masa pandemi ini, saya menduga Tuhan mengirimkan corona ini supaya kita cepat lebih maju. Yang tadinya tidak kenal video conference, ya, sekarang oleh Tuhan dengan virus itu aja kita dipacu untuk. Termasuk kegiatan malam ini. Ini mungkin ya gara-gara apa? Pandemi. Gara-gara pandemi corona, nah kita akhirnya melakukan hal seperti ini. Jadi menurut saya banyak manfaat yang diperoleh dari gadget. Bahayanya atau dampak negatifnya banyak tadi. Tapi saya yakin dampak positifnya jauh lebih banyak, Dengan gadget saya bisa belajar lagu lebih cepat. Bisa menghafal sekian banyak lagu. Dan sekarang saya sudah mulai belajar qiraat dari gadget juga. Nah, kalau dulu kalau nggak ke ustadz yang memang paham itu, nah dengan gadget saya bisa mendengarkan lagu dari Kori internasional, dari penyanyi-penyanyi yang memang ini. Jadi banyak sekali manfaat dari gadget ini. Karena itu yang terpenting bagi saya bukan kita mendiskusikan berapa dampak negatif, berapa positifnya. Yang penting bagi saya adalah bagaimana meminimalisir dampak negatifnya, kemudian kita mengambil manfaat dari dampak positifnya itu,
tentu diperlukan pengetahuan yang luas. Pertama bagi orang tua. Kenapa? Kemajuan teknologi informasi ini sesuatu yang tidak bisa dibendung, pasti ngalami. Ya itu tadi, Tuhan ngirimkan virus corona, mungkin itu cara Tuhan mempercepat kita menuju peradaban baru. Yang dulu orang menyebut e-office, ya, kantor elektronik misalnya yang tidak punya ruang dan seterusnya, itu hayalan, tapi sekarang ternyata menjadi kenyataan. Ya. Jadi banyak orang tidak punya armada, tapi dia bisnis transportasi. Banyak orang tidak punya toko yang dalam bentuk fisik, tapi dia jualan tiap hari. Ini gara-gara gadget. Bayangkan kalau tidak ada gadget. Alangkah panjangnya antrian orang mau transfer, misalnya, di ATM. Tapi dengan gadget dia dari rumah saja transfer. Dari rumah aja dia bayar dan seterusnya. Jadi menurut saya dampak positifnya jauh lebih banyak dari dampak negatifnya, manakala kita bijak di dalam menggunakan gadget. Karena itu, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengedukasi orang tua. Dan yang paling berat menurut saya di dunia pendidikan, mengedukasi gurunya yang paling berat. Karena tidak sedikit ya kepala sekolah yang masih gagap menggunakan ini. Mudah-mudahan kadisnya nggak gagap lah, jadi sedikit demi sedikit ngikuti lah. Nah, PAUD sudah bisa katanya. PAUD sudah 1.000 guru kemarin sudah dilatih dilatih secara online sekitar 5 hari ya, 5 hari dilatih tentang itu. Karena itu yang terberat bagi kami di Dinas Pendidikan, bagaimana menyiapkan guru-guru yang mampu menyiapkan peserta didiknya, mampu mengkondisikan peserta didiknya bisa menggunakan gadget atau gawai ini secara bijak. Kalau murid atau peserta didik sudah bisa menggunakan gadget dengan baik, maka guru akan lebih ringan di dalam mendidik, terutama di dalam menanamkan aspek kognitif, menanamkan pengetahuan, transfer of knowledge-nya pasti lebih ringan dia. Kenapa? Anak-anak bisa dengan gadgetnya saja, dia memperoleh pengetahuan yang banyak dalam waktu yang sangat cepat. Jadi menurut saya, gadget ini lebih banyak positifnya daripada negatifnya, manakala kita bisa menggunakan gadget itu, membimbing anak-anak kita menggunakan gadget secara bijak. Saya kira itu. Jadi yang terpenting bagi kami adalah, beban bagi kami ini menyiapkan kawan-kawan guru yang bisa membimbing peserta didik menggunakan gadget dengan baik untuk sesuatu yang positif. Jadi itu yang terpenting bagi kita untuk didiskusikan malam ini, atau bagi kami di Dinas Pendidikan yang jadi pemikiran kami itu. Bagaimana menyiapkan guru yang mampu membimbing peserta didiknya menggunakan gadget dengan bijak sehingga mendatangkan kemaslahatan. Saya kira itu dulu sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Eni Purwanti, langsung ditujukan kepada Bapak Bupati Pringsewu, Bapak Haji Sujadi. Bagaimana Pak Bupati cara mengatasi anak kecil menangis menurut pandangan Pak Bupati karena sesuatu hal dan akan berhenti menangis jika dikasih gadget? Monggo silakan Pak Bupati. Berhubung ini Pak Bupati mungkin koneksi sedang terputus, bisa dijawab oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan. Monggo, Pak Eri sebagai Pak Bupati. Bagaimana cara mengatasi anak kecil yang nangis karena sesuatu, akan tetapi berhenti menangis jika dikasih gadget? Ya, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan, saya terima kasih pada sponsor atas kaosnya. Keren banget ini. Ini karena
saya kebagian taubat itu perlu proses. Tadi sebenarnya tadi mau saya pakai untuk syuting tadi nyanyi. Ya, amin. Pakai apa ya? Tapi karena belum dilaksanakan ini saya nggak enak, jadi pakai dulu untuk webinar, baru besok untuk nyanyi. Dan kaosnya mungkin 3 hari yang akan datang bisa dilihat di channel YouTube Heri Iswahyudi. Nah, bisa dilihat di situ nanti. Ya, like and subscribe. Iya. itu sudah ada 158 video. Besok tambah 6, jadi 160-an. Besoknya lagi mesti 5. Ini salah satu cara mengalihkan dari gadget, itu salah satu caranya nyanyi. Jadi kalau Mas Sudar tadi dengan robotika, betul ya. Untuk yang minat robot, ya. Tapi sebagian kan nggak minat. Minatnya di nyanyi. Nah, maka saya ajak kawan-kawan terutama yang remaja untuk nyanyi. Itu banyak sekali perubahan. Jadi sekian jam, ini tadi sekitar 6 jam kawan-kawan itu tinggalkan gadgetnya, kecuali pas break gitu, tinggalkan. Jadi yang main-main, yang nyanyi-nyanyi gitu. Itu efektif, sama dengan Mas Sudar, efektifnya sama. Gitu. Jadi saya terinspirasi oleh lagunya Titi DJ. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari, layar perak, panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia, ekspresikan diri. Ya. Itu, jadi lewat nyanyi kita bisa mengurangi itu. Jadi berbagai cara lah kita gunakan supaya kita mengurangi itu. Dan tapi nyanyinya ada pesan itu di slide saya yang terakhir, pesan moralnya, tekuni musik tanpa miras, tanpa narkoba, dan tetap rajin beribadah. Tapi kalau nggak nyanyi terus nanti lupa pada Tuhan, nah itu nggak boleh lupa. Ya, jadi bagaimana caranya kalau anak kita nangis misalnya. Jadi yaitu dialihkan perhatiannya kepada yang lebih menarik perhatian bagi anak kecil itu. Ya bagi kita yang beragama Islam atau yang beragama lain juga pasti ada. Itu didoakan. Makanya kalau bayi lahir itu sunnah dibacakan potongan dari surat Maryam itu. Ya. Sunnah dibacakan itu supaya nanti tidak banyak gangguan lah salah satunya, karena ada yang berpendapat katanya nangis itu karena melihat sesuatu. Ya, jadi dialihkan perhatian kepada yang menarik dari situ. Jadi kalau selalu dicari jalan pintas karena gadget itu, game dan sudah lebih menarik, ya orang tua kadang cenderung memberikan itu. Sebaiknya kita upayakan untuk ditarik perhatiannya kepada hal yang lebih menarik. Ya, dari situ mudah-mudahan dengan cara itu anak-anak bisa diam. Nah kalau potongan ayatnya ini mumpung ingat ini, begitu anak lahir selain diadzankan itu iqamah, itu ada potongan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonirrajim. Itu diulang jadi beberapa kali. Jadi itu salah satu fadilahnya adalah menghindarkan anak-anak itu dari gangguan, dari melihat sesuatu yang kalau kata ininya makhluk halus lah kira-kira gitu. Itu bisa diamalkan tanpa harus bertemu dengan saya dan seterusnya. Jadi mengalihkan perhatian anak-anak itu penting ya. Kalau tadi disebutkan bahwa kalau sudah ketagihan gadget, anak-anak itu daya juangnya menjadi rendah ya, tidak tangguh. Maka perlu kita ajak nyanyi lagi anak-anak itu. Ya, Pak Wakil sering nyanyi lagu ini.
Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Bergandengan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia jaya. Jadi anak-anak harus diingatkan bahwa tanpa perjuangan, nggak mungkin mulia. Jadi kalau main game saja sulit untuk mulia. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Jadi kalau kembali ke anak kecil tadi, di samping dialihkan perhatiannya kepada ya hal-hal yang menarik, yaitu tadi didoakan bagi yang bisa bersalawat dibacakan salawat dan seterusnya. Nah itu bagian dari apa? Dari pendidikan, menanamkan apa? Salawat kepada file di dalam otaknya. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia bisa diam. Jadi saya sepakat dengan Mas Sudar, dialihkan ke robot, tapi kalau saya nyanyi, nah, salah satunya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Sewu, Bapak Heri Sulawesi. Ya, saya sepakat dengan Mas Sudar. Mas Sudar alihkan dari gadget ke robotik, sepakat. Sebagian ngalihkan kan saya ajak juga kawan-kawan itu ngalihkan dari gadget ke Hotmail Quran. Jadi di mana-mana saya ajak Hotmail Quran. Jadi Pak Wakil juga hadir beberapa kali di Adilwi. Jadi guru-guru untuk dalam sebulan sekali dia hataman Quran. Ini juga kemarin dalam rangka 11 tahun Kabupaten Sewu, arahan dari Pak Bupati Pak Wakil, kita kemarin sudah Hotmail Quran sekitar 5.000 orang. Ada guru, ada siswa, ada muslimat, ada ansor, dan seterusnya. Ini kita harapkan ini menjadi rutinitas kita setiap HUT Sewu, dan ini bahkan berlangsung sampai sekarang. Musliman masih laporan pada saya, Pak, saya ibu musliman dari Panjirejo, alhamdulillah hatam lagi. Ya, terima kasih mudah-mudahan. Jadi ini mengalihkan dari itu kepada Hotmail Quran bagi yang muslim. Bagi yang non muslim alihkan kepada kitab sucinya. Ditarget. Saya harus misalnya yang Nasrani, kawan-kawan Nasrani. Saya harus hatam baca Injil ini dalam 1 tahun misalnya. Dibaca sedikit demi sedikit. Itu juga bisa ngalihkan Mas Sudar dari ketergantungan. Yang muslim target hataman Al-Qur'annya. Saya sebulan sekali harus hatam aja. Jadi dengan dengan sendirinya dia target 1 hari harus 1 juz dan kepada Hotmail Quran. Ini kita sedikit demi sedikit kita arahkan ke situ. Saya kira nanti kita diskusi lebih banyak lagi mungkin suatu saat ya. Oke, saya kira gitu. Makasih. Selamat malam Pak Wakil. Terima kasih Mas Sudar.